miris banget loh kehidupan di Iya sih. penjara itu kayak gini ya. Mhm. Yang paling miris tuh aku nemu pengacara lah ya. Dari pengacara aja aku misalnya kasih berapa puluh juta sampai mendekati hampir 100 juta misalnya. Oke. Ketika aku dapat P21, aku tuh saat itu minim hukum sih. Jadi pas aku udah masuk di penjara itu dia ninggalin aku kan. Itu sedih banget. Oh ya? Dan gak cuman itu, Mas, oknum dari kita jadi tersangka di pengadilan semuanya tuh pokoknya menguangkan semuanya. Sebenarnya aku pertama datang itu aku kayak ngerasa Tuhan ini gak adil bagi aku saat itu ya, karena aku lagi marah, mungkin lagi apa, Sedih ya, lagi sedih. emosional. Karena gini, seketika aku ketemu orang yang korupsi 7M, hukumannya sama loh sama aku. Iya, aku dari pesantren awal aja tuh bingung loh. Aku tuh ada oknum kan bilang kamu harus bayar ini itu biar kasusnya tuh naik. Dan aku tuh nggak tahu kalau kasus naik tuh aku menjarakan diriku sendiri. Jadi ketika Dinar Kendi ngasih aku uang atau orang tua aku tuh selalu langsung berbagi ke orang sampai diginiin, lu aja belum tentu bahagia, kenapa lu bagi orang? Sampai ada yang ngatain aku lu artis miskin. Tahu nggak di penjara itu ada hal yang paling harus masyarakat ketahui ketika kita berucap menyumpahi orang terjadi loh. Walaupun kita di penjara, tapi apapun omongan kita, doa kita di situ langsung dijabah. Halo Sobat NTVnews.id dan rekan-rekan pers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke salah satu segmen milik NTVnews.id, yaitu DPO dari Pulau Mas. Nah, seperti di segmen yang lalu nih, aku ditemenin oleh co-host aku yang cantik, Gusti yaitu Mbak Ayu. Gusti Ayu. Yap. Nah, hari ini ya Mbak Gusti Ayu, kita kedatangan tamu yang spesial banget, yang Yap. wajahnya dan ceritanya lagi warawiri Warawiri. banget di sosial media, di TV, everywhere ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut Mbak Lina Mukherjee. Kak Lina, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya mau ke Ya, DPO. terima kasih udah mengundang juga ya. Nah, ini harus aku katakan, Kak Lina semakin glowing dengan rambutnya yang baru. Kece. Setuju nggak? Kece, Keren. keren. Dengan rambutnya yang baru, dengan glowing sekarang Kak Lina. Nanti nggak bisa bedain lagi mana Mukherjee mana Beyonce. Kalau disatuin mirip ya jadinya ya. Mulai Lina, nih. apa kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Sehat Kak Lina. Sehat. Terus, nah Kak Lina, ini sebelum kita ke pertanyaan yang serius ya, ini aku mau nanya nih. Kak Lina ini suka banget berarti sama India ya, budaya India ya. Itu dari mana sih Kak? Tadi serius ya, aku jawab Serius. dua rius. Makin bertambah ya. Jadi aku tuh suka India dari zaman dulu tuh kan TV nasional tuh selalu Bollywood sih. Yes. Jadi waktu aku usia masih 12 tahun itu udah orang tua aku kebetulan senang India sih. Waktu mama aku hamil aku, bapak aku tuh denger lagu India terus. Oh. Jadi mungkin tertular ya karena dari Bener, perut itu ya bener. secara sugesti gitu. Dari situ berarti dari umur 12 tahun Kak Lina udah suka sama India. Itu artis pertama yang Kak Lina suka siapa? Aku suka banget sama Shah Rukh Khan sih. Benar, Woi. setuju. Shah Rukh Khan. sama Pernah foto Gigi nggak yang sih? Cewek. Kan muda ketika Shah Rukh Khan muda tuh cakep banget ya. Ya, bayangin nama aku aja Mukherjee loh belakangnya. Benar. Pernah foto nggak? Oh bukan foto lagi, dia tahu aku banget sih. Wow. Pokoknya kalau misalnya dia tuh kan nikah sama, nasibnya dia tuh beruntung, makanya aku pakai nama dia. Oke. Dia tuh dinikahi orang yang punya perfilman terbesar nomor 1 di India ya. Kalau ditaksir hartanya hampir 30 T loh. Wow. Nah Oke, dari oke, situ aku oke. mikir dia ini beruntung. Terus dia ini walaupun orangnya agak pendek dibanding artis yang lain ya, tapi dia ngetop banget. Nah aku pakailah namanya biar aku beruntung, dan sekarang sampai detik ini makanya ada di sini. Alhamdulillah. Wow. Berarti Mukherjee itu beruntung. Kalau bahasa Indianya ya? apa sih artinya tuh Mukherjee itu? Enggak ada, itu marga. Marga. Nama family kalau ya, itu orang surname Bengali, berarti iya, ya. iya, gitu ya. Oke, berarti pemilihan name ini Iya. beruntung. 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 Berarti Kak Lina Oke. berarti nggak salah pilih ya Ya, namanya. karena nama panggung itu mempengaruhi loh. Benar, Oh, setuju. yes. Dan nama itu keberuntungan. Berarti Kak Lina ini memang menggunakan nama Lina Mukherjee ini nama panggung official lah ya berarti Iya, ya. karena aku udah izin juga sama Rani Mukherjee, dia nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa. Oh, ya? Iya. Oh ya. Oke, keren banget. Nah, Kak Lina ini berarti masuk ke dunia, kita bisa bilang dunia entertainment lah ya. Entertainment. Awalnya jadi seorang influencer ya. Yes, influencer ya. Itu udah berapa lama? Dari umur 22 tahun sih, merintisnya. Sekarang berapa? 34. Wih. Masih kelihatan muda kan? Ya, Masih sebaya kita ya kelihatannya. sebaya ya. Sebaya. 34 Baik-baik tahun. sama aku juga. Seumur kakak adik. Suka kakak adik kita. Benar. Bagaimana sih rasanya jadi Lina Mukherjee dengan segala pernak-pernik, dengan kan menurut gue sih kehidupan di media sosial itu keras ya. Yes. Bagaimana Mbak Lina sendiri beradaptasi?
kalau di dunia medsos itu juga agak gampang kan. Anggap gini, 220 juta penduduk Indonesia tuh download semua kan medsos. Dan semua pasti pengen jadi influencer, pengen jadi artis. Bersaing dengan 220 juta itu harus punya keunikan. Dan apa ya kadang butuh sensasional juga sih. Iya. Dan bukan itu aja, untuk kalau itu di medsos, di entertainment ketika kita punya teman artis ya, kita tuh bisa pedihnya jadi Lina Mukherjee itu akan ditemani ketika viral. Menguntungkan. Ketika nanti mungkin nggak viral udah bisa di unfriend, di unfollow. Jadi tidak akan pernah ada arti kalau kita nggak lagi viral dan kita nggak punya uang. Itu sih yang aku rasa. Sedangkan aku ini orangnya tulus ya, sama hewan aja aku sayang banget gitu kan. Ketika aku menemukan segitu pedihnya, sebenarnya nggak kita bicara artis aja, orang biasa aja kalau kita nggak punya uang juga nggak mau berteman kan. Ditambah di dunia artis itu kalau kamu nggak punya something ya kamu nothing, kayak gitu sih. Keras itu Keras berarti itu. ya? Dan ketika aku ke India pun lebih keras lagi. Oh. Jadi ada example ya. Misalnya ada yang namanya Jacqueline Fernandez atau siapalah artis. Dia kemudian tahu aku sih kalau sama kita ya dia mau foto atau video, diundang ke Indonesia, let's say kalau makan bayarnya misalnya 2M lah. Nanti yang undang itu ketemu dia lagi tuh di London. Kamu ingat nggak sama aku? Nanti Jacqueline tuh bilang, oh lupa aku. Segitu orang itu nggak bakal nginget, apalagi kerasnya Bollywood ya, maksudnya apalagi ya artis Indonesia itu kan keras. Kita tambah lagi kehidupannya keras ya maksudnya, ditambah lagi di Bollywood. Nah itu yang aku rasa kayak nggak make sense. Aku suka tapi sesuatu itu tidak bisa sesuai dengan aku. Kayak aku ini kan orangnya penyayang ya, berteman dengan siapapun, tidak lihat artis, orang kaya. Tapi di dunia entertainment itu kita harus sekeras itu coba. Jadi menjadi Lina Mukherjee itu berat karena aku kan lahir bukan dari keluarga artis atau politician, benar-benar dari anaknya seorang petani. Oh, Jadi keras. latar belakang orang tua boleh mungkin diulik, kan inspiring ya, Yes, Iya. benar. sesuatu ya. Jadi orang tua aku tuh petani ya, tapi dia punya sawit juga sih. Ibuku punya toko. Tapi kita tuh kalau karena maaf gini, ketika kita punya apa itu namanya retail atau segala macam atau toko, zaman sekarang kan bisa kayak keren ya. Maksudnya untuk pembayarannya dan lain-lain, kita nggak usah sebutin mereknya karena nggak di endorse. Tapi kalau orang tua aku kan nggak diimbangi dengan pendidikan. Kalau nggak diimbangi sesuatu dengan pendidikan itu kadang kalau udah bangkrut banget loh. Karena dia tidak tahu cara mengelola dengan baik kan. Nah akhirnya ketika bangkrut tuh yang kita tuh sampai miskin banget, makan tuh pakai garam, terus pakai tiwul ya kalau bahasa Jawa karena kan. Tapi dari mana asli ini? I was born in Java ya, di Banyuwangi, tapi move in Kalimantan Island. Jadi aku lama di Kalimantan di IKN. Jadi dari bayi aku bisa bahasa Dayak, Banjar, Pasir kayak gitu sih. Berarti sebelum kita ke IKN, Kalina sudah Iya, jadi aku sana move gede-gedenya terus ya? di Lampung, IKN, ini itu segala macam. Jadi aku hampir semua Sabang Merauke udah ya. Memang udah sih. Jadi nyaris di mana-mana lah. Ini aja di pesantren di Palembang 1 tahun lebih jadi bisa bahasa Palembang. Tuhan selalu menempatkan aku sampai aku bisa paham banget Indonesia itu. Sama Merauke udah hampir semuanya. Udah datang tapi untuk mempelajari suku nggak detail, tapi semuanya tuh aku udah pernah tinggal. Keren banget ya. Untuk seorang mendapat Lina Mukherjee ini. Yeps. Bisa. Pernah Ini tadi seperti yang Kalina udah singgung ya. Kalina itu berapa lama di pesantren? Kan sebutnya pesantren ya. Di Kalina penjara tuh- aja lah. benar. Udah se-Indonesia Kalina tahu. udah berapa lama itu di pesantren? Aku 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Itu berarti masuknya tahun Aku Juli tahun 2023. 2023 ya Kalina ya. Oke, itu beritanya sensasional banget. sensasional, tapi dia nggak nonton. Benar. Pasti nggak nonton kan. Barangkali waktu itu bagaimana, boleh nggak di-sharing ke kita apa yang ada di dalam, mungkin kehidupan di sana, Yes. kegiatan di sana Mbak, coba. Miris banget loh kehidupan di penjara itu kayak gini ya. Mhm. Yang paling miris tuh aku nemu pengacara lah ya. Dari pengacara aja aku misalnya kasih berapa puluh juta sampai mendekati hampir 100 juta misalnya. Ketika aku dapat P21, aku tuh saat itu minim hukum sih. Jadi pas aku udah masuk di penjara itu dia ninggalin aku kan. Itu sedih banget. Oh ya? Dan gak cuman itu, Mas, oknum dari kita jadi tersangka di pengadilan semuanya tuh pokoknya menguangkan semuanya. Oh ya? Dalam Harus ada keadaan uang aku berarti yang apa ya? udah mau mati ibaratnya tetap lu ada uang nggak? Kayak gitu dah. Wow. Sehingga waktu kemudian aku masuk di lapas pun sedih banget. Mereka tuh pertama aku datang ya. Ini cuma di sini loh aku kulik, nggak pernah aku cerita di media lain. Thank you, hormat, so much. hormat, Syom. Jadi Terima kasih, aku Kalina. pertama datang tuh kaget ya. Dia tuh langsung nanya semua kayak warga binaan, kamu ngurus nggak? Bahasa ngurus, maksudnya lu bayar nggak sih kayak gitu? Ngurus ya. Cuman aku tuh ingat, ya aku sampai merinding nih ya. Aku sedih aja soalnya merinding dan sedih. Iya. Jadi waktu Saiful bilang kamu tapi jangan pernah mengeluarkan uang, karena dia dulu kasusnya hukumannya 3 tahun. Ketika dia mengeluarkan uang untuk bahasanya mungkin nyogok suap, dia dapat hukuman lagi kan. Nah takutnya nanti aku yang cuma 2 tahun jalan separuh, kan ada pembebasan bersyarat ya sekarang ya. Nanti jadi dapat hukuman lagi gitu. Jadi aku tidak melakukan apapun, tapi orang sana selalu bilang ketika kamu ada problem harus diurus. Kalau nggak, ada salah satu cerita yang sangat menyentuh hati aku ya. Apa itu? Sebenarnya aku pertama datang itu aku kayak ngerasa Tuhan ini nggak adil bagi aku saat itu ya, karena aku lagi marah, mungkin lagi apa, Sedih ya, lagi sedih. emosional. Karena gini,
seketika aku ketemu orang yang korupsi 7M, hukumannya sama loh sama aku. Oh ya? Sedangkan maaf ya, barang haram yang tadi tuh nggak aku telan loh, cuman konten. Iya. Tapi orang tuh segitu seriusnya, ketika yang serius jadi kecil, yang kecil jadi serius. nggak Karena adil apa? ya Karena kita rasanya bekerjanya ya. public figure. Benar. Nah, tapi kan tuh tetap merasa aku nggak adil. Nah, akhirnya aku tuh mencari sesuatu yang bersyukur ada nggak sih orang yang lebih rendah lagi, dalam arti lebih susah dari aku. Tapi aku tidak merendahkan ya, maksudnya yang lebih susah hidupnya sehingga membuat aku tuh sadar aku harus bersyukur ya itu. Akhirnya aku cari, aku tuh keliling loh. Di situ kan ada kayak kamar-kamar ya. Jadi aku datangin satu persatu kasus. Itu tuh ada salah satu cerita yang menyentuh hati aku, di mana dia tuh kan ngekos ya, kayak ngekos. Terus ada barang-barang karena dia tuh kan lagi melahirkan ya, punya anak bayi. Barang itu mungkin sudah nggak dipakai lagi kan. Iya. Jadi dia tuh jual. Total kerugiannya itu 128.000. Yang akhirnya dia dipenjara 2 tahun sama kayak aku. Hanya karena uang Hanya. 127. Hanya diajak damai pun nggak mau. Dan demi ekonomi. Dan tahu nggak, bayi dia tuh sampai dijual, dikasihkan orang siapa yang mau merawat bayinya. Ya Wow. ampun. Aku tuh nangis yang kayak ya ampun, kok kejam banget ya hidup. Dan yang peri kemanusiaan orang tuh saat itu. Nah, akhirnya aku berpikir, mungkin yang namanya kayak penjara tuh di sisi lain ada jalan hidup dari kita. Iya. Tuhan itu naruh aku di situ tuh biar tahu loh kejamnya hidup tuh kayak apa. Pertama, orang selalu menguangkan, tidak memanusiakan Yes. manusia. Yes. Kemudian kedua, kita harus selalu bersyukur. Karena kalau di luar tuh aku bisa 10 juta, 5 juta. Dan aku tuh sangat dihargai orang kalau di luar. Maksudnya gini, Iya. ya mungkin gak yang terkenal banget sampai se-Indonesia tahu, tapi kalau yang pegang HP pasti tahu. Iya. Iya. Ya datang Karena- aja dibayar 50 juta, 20 juta. Di situ kan orang ya namanya warga binaan lah apa, dia tuh walaupun tahu lu artis tapi tidak akan bisa menghargai sama orang lain. Contoh aku pasang kuku nih ya, nail art. Di sini pun orang tuh berbondong-bondong untuk salon tuh, gimana caranya aku datang. Bahkan dibayar. Di sana tuh Endorse sampai ya. aku dimarah-marahin loh kalau pasang kutek, kayak aku mau nambah aksesoris atau apa. Emang lu mampu bayar kayak gitu loh. Jadi banyak hal-hal tuh yang aku harus sadar. Dan kemudian yang paling penting itu keluarga. Dia tuh tidak meninggalkan, maksudnya masih mau supporting kayak sistem, kayak kasih uang atau apa. Walaupun kalau aku dinasihatin aku keras ya. Ih, ngapain sih lu nasihati gue? Nah, sekarang gue harus tahu cuman keluarga gue dan asisten gue yang lagi nonton. Weh, Dia tepuk tidak tangan meninggalkan dulu. aku. Dia Mana, bisa mana, aja. By your side berarti ya. Mana Kak, orangnya nih? Iya, tapi asistenku nih ya, kan aku tuh orangnya maksudnya agak bebal ya, kalau ada orang ngomong tuh aku nggak baper. Tapi pas dia ngomong itu, misalnya kan kita ada wartelsus ya, bisa nelpon, kamu kemana, ke Jogja kok jalan-jalan, aku kan lagi di penjara. Ya kenapa, kan gue dibayarin orang, ngomong kayak gitu aja kok di penjara tuh sensitif, yang bisa sampai depression. Aku tuh depression loh dia ngomong kayak gitu. Kok dia bentak aku ya, kan aku lagi nggak punya uang. Kamu jalan-jalan aku menderita loh, kayak Sensitif gitu lah. ya? Ya sensitif banget. Pasti, Banget, Ketika di banget, penjara, banget. di penjara tuh aku sangat sensitif banget loh, hal apapun. Dan dia tuh sampai jual kucing aku yang aku beli 4 juta tiba-tiba 800.000. Dan aku tuh nggak tahu, dia tuh ngasih aku tuh pokoknya 100, 200, selalu bilang duitku habis, Beb, duitku habis. Tapi yang aku bersyukur tidak menilai berapapun uang yang udah dia pakai, tapi dia masih ada sama aku dan aku standing applause. Terima kasih ya. Ada di sini ya. Mau dipanggil nggak? Mau dipanggil nggak orang yang setia Dia ini? kan ngomong kamera sih, karena dia lagi dihujat di Indonesia jual kucing aku loh. Oh, Iya, jadi Kucing maksudnya- apa, Kak? ya kucing-kucing yang Yang ini ya, ya mahal kayak- lah intinya kayak gitu. Jadi dijual dan uang Dijualin buat dia, kamu. tas aku semuanya gitu sih. Ini menarik nih. Jadi kan kita sering ini ya, warawiri itu ada berita bahwa untuk survive ya, Iya. Kalina itu harus menjual tas brandednya. Iya benar. Yang mana Kalina banyak banget kan tas brandednya Iya, ya, iya, dan emas juga ya kayak Semua habis. itu dijual untuk biaya hidup survive setelah keluar dari pesantren itu. Iya, ya, aku berarti dari kayak. pesantren awal aja tuh bingung loh. Aku tuh ada oknum kan bilang kamu harus bayar ini itu biar kasusnya tuh naik. Mhm. Dan aku tuh nggak tahu kalau kasus naik tuh aku menjarakan diriku sendiri. oh. Bayangin loh, segitu Berarti dijebak. pedihnya. Dijebak. Iya, Istilahnya dijebak berarti. Iya, Dijebak dia dong. bilang Dijebak gitu, ya? cepet bayar. Di sisi lain ya, Oh my aku tuh God. kan harus wajib lapor ya. Pengacara aku minta uang mulu. Di sisi lain cepet naik biar kayak pengacaramu nggak manfaatin. Jadi ketika aku hidup di lingkup api, nah segitu sedihnya coba hidup aku. Makanya buat siapapun yang nonton ya, aku cuman kasih pelajaran tuh gini. Ketika kita memilih mau itu lawyer, terus kemudian ada oknum-oknum ini kan Yes. yang bikin kita jadi tersangka atau apa, jangan ketakutan yang berlebih. Iya. Tetap tenang harus Artinya ya. aku tidak mengajarkan kalian masuk penjara sih, tapi kalau ada pilihan yang uang sekian banyak harus keluar, nggak usah lah. Bitter note ya. Mending masuk aja deh, nggak apa-apa di situ. Karena ternyata waktu kita masuk di situ, misalnya kan 1 bulan itu paling besar 5 juta sih atau 4 juta. Tapi daripada kita kasih orang-orang yang haus akan itu kan bahaya sih. Berarti banyak dimanfaatkan di Banyak sekitar sekali. Itu penjara yang buat itu aku ya. sampai air mataku aja nggak bisa Lapas. keluar sekarang. Segitu kejamnya. Di dalam Oknum-oknum ini. Iya. Mbak Lina, siapa yang hadir? Hmm? Siapa yang datang? Siapa yang hadir? Siapa yang ngebantu pada saat 1 tahun 5 bulan itu? Iya, cuman ibuku, adikku, terus asistenku. Ada sih kalau artis Dinar Kendi. Oh, Oh, Kak datang, Dina. Mbak Dia nggak Dina. datang sih, tapi dia 1 bulan tuh 3 kali 2 kali itu selalu
kita kan kalau teleponan dia bilang gini, "Beb, aku lagi ada masalah juga ya, hampir 10M aku rugi uang. Tolonglah kamu jangan boros." Tapi dia tuh tanpa aku tanya, kan kita ada Breezy Money, dia langsung transfer. Anissa Bahar juga Wow. dia Anissa Bahar. ya, Anissa jadi Bahar. dia kasih aku sabun. Sampai sabun aja aku sulit loh. Kalau dulu tahu pasti dikirim ya kalau kita kenal. Terus habis itu Saiful Jamil 5 kali. Sama Mami Zega yang online Oh, tuh, Mami online. Mami juga. online. Beliau Iya, bantu iya. juga. Bantu. Berarti kan artinya kayak Mami Zega juga kan gak ngelihat dia siapa ya, Iya, tapi benar. value kemanusiaan Nah, ya. makanya kalau orang bilang ngapain temenan sama dia, ya saya akan berteman sama orang yang tidak meninggalkan saya. Benar. Tidak Setuju. melihat dari kekurangan dia. Kalau kita cari kurangnya orang terus, kita nggak akan punya teman loh. Benar. Ya. Toh dia ketika Kalina lagi di bawah, dia ada di situ selalu ya kayak. Dan susah juga ya kita ini gini, misalnya kita mau menceritakan sesuatu yang paling nyata ya, mau itu di lapas, di kepolisian, di kejaksaan, aku nggak berani. Karena kalau kita cerita apapun itu sekarang bahaya. Benar. Karena mending bohong daripada jujur kan gitu. Tapi yang aku ceritakan ini setidak-tidaknya tidak membuat pihak lain rugi, dan ini basic dari kayak bahasa true story of me ya. Yes. Jadi nggak ada yang Emang dirugikan sih. Kalina merasakan itu ketika itu iya. gitu ya. Kalau untuk kayak ada ini nggak sih kayak pelatihan di sana? Yes, Apa yang diikuti Kalina? Apa Karena ngikutin? Kalina pernah masukin ke ini ya, Iya, story story. juga Apa Apa ya. aja? Nail art. Bisa nail art loh. Jadi Oh, aku belajar di sana bisa- itu? Iya, di Wih. sana. Salon rambut juga, dan aku bisa jahit spray baju. Oh. Bahkan di luar nggak mungkin aku megang kayak gitu kan. Iya benar. Tapi Wow. di situ aku bisa, dan ibu-ibu itu semuanya tuh salut sama aku. Aku dalam hitungan 2 hari, 3 hari aku bisa semua. Terus bisa jumputan, merajut juga aku bisa. rajut. Wih, Iya. keren. Jadi Berarti kan jadi Kalapas tuh selalu bilang ya, terima kasih untuk Bu Desi Kalapas. Lina Mukherjee ini survive loh in anywhere. Jadi maksudnya tuh cepet. Aku bahasa Palembang apa, terus apa bisa. Jadi ketika kita bisa melakukan apapun kan waktu ini cepet ya. Oh, Nggak berasa. Sampai nggak aku tuh berasa. ngasuh loh anaknya ibu pegawai. Oh. Nyebokin. Oh ya? Jadi Yang babysit ngepel. lah ya. Iya, semua aku melakukan apapun sampai aku lupa kalau aku di penjara. Jadi mindset aku selalu berpikir aku ngekos di situ. Kedua tuh aku punya value. Aku orang penting. Aku balik pasti aku bisa earning money more kayak gitu sih. Yes. Jadi mindset, jadi gini, suatu kebahagiaan dan kesedihan itu adalah ciptaan dari pola pikir kita sendiri sih. Jadi ketika kita berpikir sesuatu yang sedih, akan sedih terus. Ya. Dan setelah kita pikir kalau aku nangis terus, bisa nggak aku keluar dari penjara itu? Yes. Nah itu sih. Tapi hari ini belum bisa keluar air mata. Nggak, aku ya sebenarnya bisa sih keluaran mata. Tapi dari kemarin aku udah nangis terus. Udah habis lah istilahnya ya kayak. Air mata, ya bisa nangis. Kalau ditampilkan video-video yang nangis atau yang sedih di situ, pasti aku nyetrum. Tapi kalau dicerita gini karena saking pedihnya di sana, atau aku nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Jadi ketika Dinar Kendi ngasih aku uang atau orang tua aku tuh selalu langsung berbagi ke orang. Sampai diginiin, lu aja belum tentu bahagia, kenapa lu bagi orang? Sampai ada yang ngatain aku, lu artis miskin. Oh my god. Siapa itu? Ya adalah somebody mungkin doesn't like me, I don't know. Tapi aku bilang ya, yang penting aku nggak punya utang 1 rupiah pun. Gitu loh, sampai value kita aja nggak ada di situ. Apa kisah yang paling sampai detik itu masih teringat? Mungkin ada temen yang Jadi ya, kita tuh kan hidup satu kamar tuh 40 orang ya. Nah tuh. Itu maaf ya kalau kita lagi makan pun ada yang berdahak, ada Wih. yang Oh, karena gitu. satu lingkup ruangan ini loh, di situ dia mandi, bahkan satu kamar mandi itu 3 orang loh. Nanti ada yang beol juga di situ. Jadi gimana kita nyetok 40 orang kalau dia nggak tahan beol, sedangkan kita juga harus makan, berarti kan harus nunggu dulu. Belum muka kita ditendang kalau lagi tidur dia nggak sadar, apa segala macam. Itu kan segitu sedih banget, dan maaf ya kasusnya tuh nggak main-main loh. Kalau ada yang kan seumur hidup, ada juga yang narkoba, misalnya dia punya anak bayi harus pisah, dan bahkan ada yang nggak dikirimin. Banyak yang menderita semua sih. Dimana kita juga mandi harus 1 ember loh. Kita dibatasin, ya. Rugilah negara kalau nggak dibatasin. Makan semua tuh dibatasi. Jadi namanya dihukum, segala sesuatunya tuh terbatas. Ada yang mungkin nanya kan, apakah Lina Mukherjee dapat spesial karena artis? Nggak juga loh. Enggak. Aku tuh juga kadang berdebat sama beberapa kayak pegawainya ya, kayak nggak cocok. Misalnya kayak kita kan harus banyak baju sekolah namanya baju dis ya. Tapi ketika sore udah aku cuci, kamu nggak pakai baju dis. Kalau aku nggak mau, emang kenapa? Kadang gitu kalau aku nggak mau. Bener berarti kayak bebel ya. Terus kata Kalapas gini, untung kamu nggak digantung. Tapi kadang aku juga gini ya, walaupun ada yang nyebelin, tapi aku selalu memperhatikan kayak gini. Misalnya pegawai lapas itu kan ada yang bagian penjagaan ya. Dengan gaji yang kecil dia harus menjaga napi loh. Sebanyak itu juga Sebanyak ya. itu, dengan pengamanan itu yang Bener. cuman mungkin itu 2, ini 2, ini kalau misalnya kabur semua kayak apa ya gitu. Jadi kadang kasihan dengan gajinya yang nggak banyak ya. Untuk ibu-ibu penjagaan aku sebut loh, aku kan janji ketika aku nanti cerita aku akan sebutkan seberapa menderita kalian. Bahkan Kalina ketika sudah diperlakukan seperti itu, dia masih ingat, masih peduli. orang Iya. yang ada di lapas Dan saat memang itu. value-nya memang Dan aku kemarin memang masih kirim loh ya small gift lah buat teman-teman aku di sana.
Ya kalau mau lupa nggak ada urusan sebenarnya kan, tapi karena aku pernah menderita, aku masih kasih loh, ini loh aku dapat rezeki, aku bagi. Di masa susah aja aku masih ingat orang. Iya benar. Berarti emang Beda. value itu berarti ya. Memang Kak Kalina. human interestnya tinggi banget. Iya. Yes, benar-benar. Nah, Kalina ini kan berarti ada di lapas itu 1 tahun 5 bulan ya. Itu Kalina udah ikhlas nggak sih sekarang itu? Maksudnya atau masih yang kayak kenapa sih gue harus menjalani hukuman ini gitu? Atau mungkin ya udah mungkin memang itu jalan Tuhan. Coba aja kamu di penjara semalam deh, Teh. Pasti kamu Iya, tau pedihnya loh. Bener. Sebenarnya kalau sampai saat ini, aduh jadi mau netizen air mata, tapi nggak ada tisu ya. kita ada di situ. Ada direncanakan nggak? Kalau aku nangis, aku ini kan melo orangnya. Iya. Gak apa-apa kita ada tisu di sini. Ya, ada. Aku tuh kalau bicara di penjara tuh aku nggak bisa nggak sedih loh. Kasih kayu. Sebentar dong. Sedih banget loh. Kasih berdiri dong. Ya, beneran sih aku sedih. Kalau bicara penjara tuh aku nggak bisa stop nggak nangis ya. Mm-mm. Karena di sana tadi yang aku bilang orang pisah sama bayi. Terus saya tuh lihat orang tua saya tuh yang udah sakit-sakitan loh. Dia tuh aku repotin kayak, "Mak, kirimin aku uang ya." Aku tuh nggak ada uang gitu. Kasian banget sih. Sampai detik ini aku masih kayak, kok bisa ya aku dihukum? Berat banget loh kayak gitu. Dan pasti banyak yang nggak senang sama aku tuh, mampus. Lo kapok. Dan untuk membalas orang yang benci tadi apa? Aku kan nggak bisa. Aku orangnya nggak bisa loh dendam sama orang sekarang. Dulu saya tuh keras. Pendendam, kalau nggak saya datangin orangnya, laporin polisi. Tapi semenjak di penjara tuh kayak kemarin ya, aku punya temen nih kan, aku tuh dihianatin banget sama temen aku karena temen aku tuh selalu memberikan informasi yang ada di rumahku sehingga musuhku tuh sampai tahu sampai aku masuk penjara. Dan malah asistenku lagi yang keceplosan. Dan saat itu tuh maaf ya, ini 7 tahun berteman atau 8 tahun atau 9 tahun aku sampai nggak tahu. Tapi intinya seminggu sekali dia 2 kali aku kirimin uang, dolar, emas dan lain-lain segitunya. Dan aku tidak pernah fight. Seketika aku tahu dia berkhianat sama aku tuh sampai aku kayak gini, ya Allah, aku harus percaya siapa lagi ya? Semua orang ini kalau nggak mau uang, apalagi Jakarta ini ya. Aku cuma ngechat dia pas aku pulang. Terima kasih ya atas kebaikan kamu yang udah aku lakukan, kamu balasnya jadi pengkhianat. Semoga kamu menemukan teman yang lebih baik lagi. Setelah itu Kalina cut kontak. Aku bilang sama dia, silakan cari teman yang bisa sayang sama kamu, tapi selama aku berteman sama kamu, aku tulus intinya. Aku nggak pernah yang namanya berkhianat. Makanya aku tuh waktu di penjara tuh aku sampai nggak ngerti aku tuh gimana ya. Kayak aku tuh udah mati suri loh. Apa gunanya aku gitu kan? Nggak ada, kayak aku merasa masyarakat itu cuma ngomong hukumannya berat ini, tapi pemerintah itu kan tidak mendengarkan. Maksud aku tuh sampai pernah dengar loh kalau UITE hukumannya itu nggak seberat itu gitu kan. Tapi aku tuh ada subsidi 3 bulan. Jadi gini, ketika kita hukuman 2 tahun jalani separuh. Tapi kalau subsidi 3 bulan, kamu tuh jalan kaki 3 bulan loh di penjaranya. Saya itu ada subsidinya loh. Dendanya pun ada. Sepahit itu. Berarti kasus Balina ini memang sengaja dipermainkan juga ya? Iya. Sengaja dijebak juga. Karena Kalina kan seorang influencer Aku ya, nggak tahu loh. namanya selalu ada. Maksudnya ketika semua itu manfaatkan uang, semua itu sengaja bikin aku kayak gini, aku tuh kayak ya Allah, ternyata nggak enak juga jadi orang terkenal itu kan. Maksudnya ya nggak semata-mata tuh kayak, makanya kalau ketika ada orang ya aku tuh pengen jadi artis, aku tuh pengen jadi artis. Terkadang ada hal yang nggak semata-mata hidup itu jadi artis sih. Iya. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Mental kita tuh sehat banget. Aku sering dinasihati orang kayak gini, lu tuh nggak punya rumah ya, lu tuh nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi orang tuh nggak pernah nanya mental healthy kamu tuh sehat nggak sih? Yes. Kamu tuh depresi nggak? Iya, nggak ada. Padahal kita tuh bukan anak kecil yang harus diajari 4x6 ini apa segala macam tuh nggak usah. Kalau aku punya uang, aku pasti beli rumah. Kalau ada cowok, kalau cocok pasti aku nikah. Dan itu tuh nggak perlu diajarkan sebenarnya hal-hal seperti itu. Tapi kalau ketika kita depresi, kenapa nggak nikah kalau cowoknya nyakitin? Betul. Dan ketika kita nggak punya uang untuk beli rumah itu kenapa kita harus beli maksa? Nah itu loh maksud hal-hal yang kayak gitu, orang tuh tidak mempelajari secara psikologi. Jadi ya melihat Kalina cuma sebagai objek aja, ini artis gitu, cuman nggak melihat latar belakangnya Kalina bagaimana. Berat gitu loh ya. di Jakarta mental itu. seperti Tapi itu. kalau di Ya? PU enggak, penuh cinta kasih asli. Oh iya pasti dong. Bener loh. Bener. Kita nggak memanfaatin kakak enggak gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya siapa tahu ke depan kan bisa banyak hal juga yang bisa dibuat gitu loh. Yes. Jadi sama Kalina. mungkin nggak seluruh orang yang kakak jumpai itu menjadi orang yang memanfaatkan gitu. Kita nggak ngerti kan di sini nanti kamu akan ketemu banyak orang juga yang bisa membuat sesuatu karya-karya. Sebenarnya ini bagian dari apa ya? Kita kan menyambut Hari Ibu nih. Banyak juga di Indonesia ini kan suka menghakimi. Mungkin salah satu Mbak Lina juga kan merasa dihakimi. Semuanya. Aku di demo loh, padahal aku nggak pernah yang jahat kayak gitu ya. Maksud aku, kok aku kesalahanku tuh sampai aku di demo orang kayak gitu nah. Itu tuh luar biasa loh. Kecuali kalau aku orang apa,
Ya ampun, sampai orang tuh ada hal yang paling menyentuh lagi menyakitkan hati aku Apa ketika adalah orang kaya dan terkenal di Jakarta, dia tuh maaf ya aku tuh nggak bisa berteman sama kamu sampai dilihat orang. Aku malu karena kamu tuh punya kasus. Jadi kalau kita berteman pun harus di belakang layar. Oh Aku my nggak bisa God. dilihat karena kesalahan kamu tuh fatal kayak gitu sih. Oh my God. Sampai my God. segitunya ya. Sampai segitunya loh. Iya, iya, Apa aku segitu Karena hinanya? kan kadang orang mandang itu dia hanya ingin bersih aja. benar. Nggak semua orang mau menerima. Ingat kan kita waktu episode pertama dulu ya kita bicara bahwa ketika dari lapas keluar, warga binaan ya, itu sayangnya warga binaan itu di luar itu pasti akan dijudge, Iya, dipandang Kebiasa- sebelah mata lah ya. dipandang sebelah mata. Iya. Padahal menurut saya begitu dia keluar, dia menjadi perempuan yang berbeda, Lebih tangguh lagi. tangguh, lebih Benar wise. Kalina. Dan mungkin Aku dengan pengen peluk dia. seperti ini, dengan seperti ini mungkin Kalina bisa belajar ya. Jadi kayak mana teman yang memang Yes. benar tulus banget Yep, gitu, dengan benar. penggemar-penggemar Kalina yang aku lihat di sosial media masih banyak banget kan sekarang. Iya. Dan mana orang yang memang hanya menggunakan saja ketenarannya Kalina. Iya. Gitu. Makanya aku bersyukur banget sama Dinner Candy itu masih nerima aku baik ya. Dia nggak pernah judgmental kayak kamu tuh salah, kamu tuh gini-gini. Cuman Yes. dia cuma ngomong kamu hati-hati aja. Hati-hati saja. Karena dia juga di demo kan sama, dia tuh merasakan hal yang sama gitu. Jadi jangan sampai ada apa-apa gitu. Teman yang baik itu memang tidak bisa menyalahkan. Mau disalahkan aku udah tanggung jawab loh. Benar. Dengan perbuatanku udah terjadi juga. Yes, Kalina sudah bertanggung jawab. Benar. Minta maaf sudah, dihukum sudah. Benar. Mau apa lagi? Iya. Ya, itu kata Firman juga. Kata asistenku, mau apa lagi? Mau apa lagi? Jadi ada ini lagi nih, katanya ada pacar ngutang 400 juta, maksudnya gimana tuh Iya. saya? Bener. Bener itu Gimana apa tuh? bener Kak? Boleh nggak di? Jadi gini, saya tuh sebenarnya nggak pernah ya minjemin uang orang. Tapi misal gini, kita udah berteman baik. Aku pernah susah terus ditransfer lah sama kamu. Nanti aku tuh kayak gantian aja gitu. Nah, Oh, jadi aku tuh iya, tiga iya, orang iya. inilah termasuk cowok aku. Karena cowok saya tuh punya bisnis gitu kan. Nah, aku tuh suka mikir kan di Jakarta ini dunia artis tuh nggak mungkin lama. Jadi aku kayak investasi uang lah ibaratnya. Oke. Dan dia memang kebenaran ya minjem sih gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, namanya pacar ya, kita nggak mau dia Sayang susah. ya. Sayang, apalagi saya ini Bener, penyayang. bener. Tiba-tiba nggak ada kabar sih gitu kan. Waktu aku di penjara dia nggak pernah datang. Oh. Maksud saya ketika nggak bisa bayar ya, at least ada kayak ngunjungin. Iya, ngomong Atau ya, cari tahu lah Kak, gimana keadaan komunikasi saya ya. gitu, ini hilang gitu kan. Dan ternyata setelah saya cari tahu, akhirnya waktu saya keluar saya akhirnya telepon loh. Kamu nggak tahu loh Lina Mukherjee ini sudah masuk penjara, pasti gilanya lebih gila. Wow. Terus dia takut. Tapi dia cerita, aku tuh sebenarnya bukan lupa tapi lagi dikejar banyak orang karena utangnya gak sama aku aja. Dia sebutkan nominalnya mendekati miliaran lah pokoknya. Jadi berarti dia sembunyi kayak gitu. buka lubang tutup lubang gitu ya dengan uang itu. Iya, dia berarti sembunyi ya, dalam Kak? arti kan pasti kalau yang nagih itu kalau dengan segitu banyak nominal pasti ada yang ngancem-ngancem dia kan. Bener. Nah ya karena aku udah diceritain kayak gitu dengan bukti-bukti ini segala macam, aku bilang kayak gini, kalau belum bisa bayar harus bayar, tapi jangan hilang ya. Gimana caranya? Kan kalau dulu kan hilang nggak pernah bales ya. Iya. Ya misalnya nanti menggadaikan apa kayak gitu. Ya tapi aku sedih loh. Aku bilang gini, kok bisa ya pacar kayak gitu? Aku di penjara. Yang aku kasih nyawa loh, 400 juta bukan uang kecil. Aku nge-live TikTok dari pagi sampai malam. Nah, aku omel-omelin lah habis-habisan. Tapi untungnya dia nggak blok aku sih. Kalau orang sudah ngeblok dia udah nggak ada itikat baik. Kalau dia masih mau komunikasi, ya itu Tuhan yang nentukan nanti. Kayak gitu sih. Dan aku selalu percaya kayak gini, asistenku kan suka marah nih. Kamu nih ya kayak gini karena sayang ya. Tapi aku mengajarkan satu hal. Kalau aku nggak diizinkan Tuhan yang Maha Esa atau takdir ya jalan hidup, aku nggak akan ketemu dia loh. Kalau Tuhan memang nggak ada yang rezekinya aku ketemu dia, Iya, aku pasti iya. dialihkan. Benar. Ketika aku bertemu dengan 3 orang yang ngutang ini tadi, pasti itu sudah ada izin dari yang Maha Kuasa. memang jalannya seperti itu. Kayak kita berarti, ketemu Kak. ini emang kalau nggak diizinkan Maha Kuasa bisa aja aku di jalan jatuh. Benar. Jadi aku menasehati asistenku, bukannya aku membenarkan perbuatanku sih. Apa yang udah terjadi itu kita tidak bisa sesali apapun itu. Kayak contoh aku terlahir dari keluargaku misal, kadang nggak cocok atau apa. Kalau kita nggak cocok, tinggal nanti kita bikin keluarga yang baru yang lebih bagus. Yang Yes. lebih bisa, misalnya maaf ya kalau keluargaku tuh kan baik banget, tapi kadang-kadang itu ibu bapakku tuh gak akur. Suka fight each other gitu kan. Jadi aku tuh merasa kayak aku pengen punya keluarga itu yang harmonis gitu. Nah bukan keluargaku nggak baik ya, tapi pengen yang harmonis karena aku suka film Hollywood kan. Sayang banget sama keluarga, tapi kita nggak boleh menyesali. Kalau nggak ada mereka nggak akan ada aku gitu loh, Benar. maksud aku. Benar. Nah jadi tidak boleh menyesal dengan apapun yang terjadi, tapi kita harus bangkit. Kan 2 pilihan hidup, mau terpuruk atau bangkit. Saya bangkit loh sekarang. Benar. Pulang dari penjara 0 uang saya, Iya. tapi saya bisa ngumpulin sampai detik ini. Ya pokoknya banyak lah. Alhamdulillah cukup lah ya, alhamdulillah. Kak, ya. Entah dari pemberian netizen, dari ini itu endorsement dan lain-lain. Intinya rezeki tidak tertukar sih. Benar. Ini setuju banget. Rezeki tidak tertukar. Nggak ya, Kak. akan. Iya. Kalau apa nih? Kalau orang tua bagaimana? Setelah keluar itu Orang tua itu kan fanatik juga ya, agama selalu bilang sih.
punya uang banyak udah, susah udah, kaya udah, di penjara udah, terus mau ngapain lagi, macam-macam lagi. Oh gitu ngomongnya. Pelan tapi ya nusuk di hati sih. Bener. Karena nggak bisa lagi aku bilang, yuk urusanku. Buktinya di penjara yang ngurusin siapa? Iya, mereka masih ada, selalu ada ya. Ya mau nggak mau juga sih. Orang tua ya. Dan aku tidak pernah info loh aku di penjara. Oh mereka tahu Mereka dari. cuma melalui Oh ya? TV ya. Oh berarti Kalina nggak secara pribadi bilang kayak aku mau Nggak di pernah. penjara, nggak pernah ya? Nggak pernah komunikasi. Karena hal-hal kayak gitu aku nggak mau orang tua aku sedih. Tapi karena viral, ya mau nggak mau. Tapi nangis semua loh. Pasti. Jujur dulu aku sama orang tua aku tuh bukan nggak sayang sih, tapi kita tuh kayak ada jaga jarak. Jadi aku cuman kayak ini loh uang atau pulang, maksudnya kita biasa-biasa aja. Karena orang tua saya itu kan gini, maaf tidak sekolah ya, jadi nggak ngerti cara sayang pasti sama anak. Tapi beda loh. Mengungkapkan ya secara verbal. Ketika Oh, orang yang iya, benar-benar iya, punya iya. pengalaman banyak, terus sekolah, cara mendidik anaknya pasti beda. Kalau orang yang nggak sekolah, ya sayangnya lu gue kasih uang kayak gitu loh. Oh, Tapi iya. tidak punya kedekatan. Tapi setelah aku di penjara, rasa sayangku jujur bertambah sih. Terutama sama adikku yang cowok. Aku tuh kan suka ngomelin adikku, kuliah kan kamu nggak lulus kayak gitu ya. Iya. Tapi ketika dia mau membiayain aku, berarti dia udah menyelamatkan nyawaku. Benar. Kayak gitu sih. Itu yang membuat aku tuh Luar rasa biasa. sayang itu jadi kayak lebih. Dan ternyata cuma keluarga yang tidak meninggalkan dan orang sekitar kita gitu. Yes. Belajar dari Sekolah yang paling berharga. benar. Pengalaman Dan ya. mungkin Tuhan membuat aku terjadi seperti ini supaya aku tuh sayang Ada keluargaku maksudnya. lebih. Iya. Dan lihat kalau dinasehati itu jangan keras kepala gitu. Karena cuma mereka Benar, gitu kan benar, yang ada benar, kayak benar. gitu sih. Kalina pernah ada berita yang bilang kalau Kalina tuh sempat mati suri. Itu bener nggak sih Kak? Iya beneran. Jadi Beneran kayak ya? Itu gimana Cik? mati suri tuh kayak gini nah. Aku tidak bisa menjelaskan kalau orang nggak pernah masuk penjara. Oke. Tapi kalau orang masuk penjara tuh kita tuh kayak punya dunia lain loh. Oh. Tidak sama dengan kita di sini. Gimana? Jadi secara spiritual, secara emosional, Beda. itu tuh kayak kita punya dunia lain loh. Nggak kayak nginjak tanah gini. Wow. Itu aku dan beberapa orang bisa ngerasakan kayak gitu. Ya seperti jadi gini, ada hal yang kalau kita tidur ya, misalnya gini, anggap aja Lina Mukherjee famous gitu ya. Ketika di sana kan nggak tahu aku siapa. Betul. Dan nggak ada baju lain loh selain baju dis yang dikasih hari itu lagi makanan itu lagi. Aktivitas kita tuh udah kita hafal. Jadi kita tuh waktu tidur yang kita ingat itu apa? Makanya pernah dulu ada salah satu buku aku pernah baca ya, ketika ada suster ya meninggal, yang diingat itu apa? Yang nyesel kalau dia nggak lakukan. Kadang terlalu nurut orang tua sampai tidak menjadi diri sendiri. Terus dia tuh nggak banyak jalan-jalan. Nah ketika di penjara itu kan beneran kayak orang mati. Ceritanya sama kayak yang penyesalan orang tadi tuh. Orang yang mau meninggal tadi. Nah yang kita ingat tuh kebanyakan apa? Jalan-jalan. Kenapa gua penting. nggak gini Nah, gitu ya? Nah Kak? kebenaran aku jalan-jalan. Jadi momen itu bisa aku ingat ketika Oh, tidur gitu loh. oke, oke. Jadi jalan-jalan dan kasih sayang misalnya asisten, keluarga. Itu yang bisa kita ingat saat di penjara. Apapun yang kayak artis dan lain-lain gak bisa diingat. Jadi kayak mati gitu loh. Kayak gak berdaya. Ajaib. Kayak ngambang lah ya istilahnya Ya, berarti ya, dan Kak? banyak juga kayak horor. Oh. Aku tuh kan Itu sebenarnya horor apa sih? kayak makhluk hidup itu makhluk astral, makhluk hidup. Itu gimana? Aku tuh kan nggak bisa ngelihat secara connected langsung ya. Iya. Tapi kalau di penjara bisa loh. Oh ya? Ngerasa gitu feel Bukan ya, ngerasa dia duduk di situ Oh, juga iya? bisa. Iya. Jadi kayak Serem aku banget. asa iya. Percaya nggak percaya loh, kalau di penjara itu kayak makhluk kayak gitunya tuh lebih kental loh. Jadi kayak mungkin banyak zaman kan itu penjara dari zaman Belanda ya. Jadi kayak dia tuh nggeret rantai kayak gitu kan, banyak yang dibunuh-bunuh di situ ya. Karena zaman dulu pasti penjara tuh kejam loh. Bener. Pasti banyak yang mati di situ. Dan memang di kamarku ada orang meninggal di situ. Wow. Udah berapa kali ya, 2 atau berapa sakit meninggal di situ coba. Jadi terasa Makin banget horor tentang- ya. Iya. Lah bayangin kalau orang dihukum seumur hidup berarti mati di situ dong. Benar. Ketika kayak panggil Kenapa? iya, jadi secara emosional, spiritual, secara makhluk halus apapun itu di sana itu ngumpul jadi satu dan kayaknya meninggal tuh begitu loh. Karena udah nggak bisa ingat apapun tuh nggak bisa. Itu yang aku alami sih. Makanya kayak Kalina bilang itu adalah mati surinya Kalina tuh saat Iya. di situ ya. Iya, jadi makanya buat kalian semua yang nonton, kalau punya uang bahagiakan diri kalian sendiri, jalan-jalan dan selalu happy. Pokoknya happy terus. Nanti ketika kayak yang aku alami, kita tuh cuman yang kita ingat, aku pernah jalan-jalan ke sini. Misalnya aku senangnya ke Bali. Misalnya aku senangnya ke India. Sampai mimpi pun tidur itu ada terus. Kenangan itu Jadi ya rugi berarti kalau ya. orang nggak suka jalan-jalan. Berarti ada Mukherjee Ketika di mati situ. nanti nggak ada yang Atau diingat. Sarukan waktu itu ada ya dalam mimpi waktu Nggak di ada, sana. aku nggak Nggak ingat ada ya. India-Indiaan. Pokoknya jalan-jalan ya. Sama sekali nggak peduli, I don't care. Beneran, nggak keingat kayak gitu. Ya momen-momen apa ya, jalan-jalan itulah yang paling diinget. Kayak gitu sih. Momen happy ya, happiest Happy. day of your life itu yang kakak Yes. repeat terus ya saat itu ya. Tapi beneran lo mati suri itu ada ternyata. Ya. Percaya nggak percaya, tapi ini hanya terjadi dengan orang-orang yang memang udah di penjara.
Salah satunya Mau coba? Kalina yang sudah. Enggak, aku enggak aku mau. juga nyesal. Insya Allah enggak ya. Jangan sampai ya. Oke. Tapi nanti kapan-kapan bisa ya sekali-sekali kita Kita main jalan-jalan Nggak, tapi ke sana, beda, melihat beda situasi. tetap. Beda, Feelnya beda. tetap Main beda, beda, ya, Kak? main Beda sama ya. dihukum beda loh. Dihukum itu kan kita harus menjalani hukuman. Kalau lipat Main kan beda ya, dong, beda. walaupun coba semalam tidur beda tetap rasanya. Kalau kita dihukum di situ, mungkin kamu tau nggak pertama kali aku masuk penjara itu kan ada masa kayak pengenalan lingkungan ya. Nah, itu Di dia. dalam ruangan itu kan kita dikurung sampai dua jeda kayak gitu. Oke. Sumpahan-sumpahan orang semua di situ. Aku Itu gimana? sumpahan-sumpahan itu membuat energi panas karena dendam kan. Hmm. Jadi pas masuk di situ tuh mungkin orang nggak terlalu. Jadi gini, di penjara tuh kalau salah nggak relatif ya. Tapi mungkin kasus apa yang ringan-ringan dihukum misalnya cuma nyubit tetangga di penjara mungkin kan. Jadi oke. sumpahan-sumpahan di situ membuat aku tuh kayak yang panas banget. Aku bisa merasakan sumpahan itu hidup loh. Oh ya? Hal-hal kayak Apa gitu. misalnya? Ya kutukan-kutukan itu kan membuat ruangan tuh panas. Energinya juga negatif banget Iya, ya, dan di situ bener loh ketika disumpahin nama itu di situ nggak lama orang tuh kena penjara juga. Wow. Tahu nggak di penjara itu ada hal yang paling harus Apa tuh? masyarakat ketahui ketika kita berucap menyumpahi orang terjadi loh. Oh. Walaupun kita di penjara tapi apapun omongan kita, doa kita di situ langsung dijabah. Wow. Terjadi. Kalau kita nyumpahin orang, lu gini-gini terjadi loh. Wow. Misalnya kita nyandain ya teman kita masuk penjara kan, lu masuk lagi nanti gara-gara narkoba, nggak boleh lu candaan kayak gitu. Karena Beneran besok dia beneran. masuk lagi. Oh. Segitu sakralnya di situ. Yang namanya penjara itu. Jadi doa langsung ya, omongan tuh langsung Iya, ke Tuhan ya. Nggak boleh berarti ngomong ya. sembarangan di sana. Lu kecelakaan ya kayak gitu-gitu nggak boleh. Segitu sakral tempat itu karena banyak kutukan-kutukan. Wow. Banyak orang yang tersakiti di situ. Kayak gitu sih. Baru tahu dari Lina Mukerji ya? Iya, beneran. Beneran baru tahu. Ini apa ya? The dark side of Iya. penjara ya, apalagi Iya. penjara wanita lagi ya kayak Mm-mm. gitu. Oke. Nah, Kalina ada nggak sih kata-kata yang ingin Kalina sampaikan mungkin kepada penggemarnya atau mungkin orang-orang yang udah meninggalkan Kalina? Gitu. Boleh Kak, silakan. Kalau untuk meninggalkan kan mungkin cocok-cocokan ya. Tapi yang jelas kamu gak akan pernah dapat orang kayak Lina Mukerji sih. Like me, you will never find. Only Tapi- one Lina Iya, Mukerji. buktinya se-Indonesia yang punya Mukerji, yang famous Lina Mukerji aja. Benar. Gak ada competitor ya. Setuju. Berarti kan unik ya. Benar. Terpesona. Tapi kalau untuk fans, terima kasih loh. Jadi saya tuh selalu menghargai yang namanya fans ya. Makanya aku tuh 1 bulan bisa kasih 10 HP, 5 HP. Nggak ada fans, nggak ada kita. Kalau ada pilihan teman sama orang nggak punya atau orang kaya, aku pilih teman orang yang nggak punya. Kita bisa bikin jadi kaya, terkenal karena orang yang nggak punya itu. Orang kaya nggak mau lagi temenan sama kita. Jadi saya selalu menghargai orang yang di bawah. Benar. Ini sangat ini ya, insight sekali ya Iya. Kalina ya. Dan aku Benar. gak bisa ngomong. Benar. Kalina makin wiser, glowing ya setelah mungkin memang menjalani hidup yang berat 1 tahun 5 bulan itu ya Kak. Aku tuh selalu terinspirasi loh sama Jessica Wongso. Benar. Itu tuh termasuk aku suatu saat pengen bilang gitu. Aku tuh sebenarnya gak kuat tapi tahu hukuman dia 8 tahun itu aku mau sungkem lah bahasa Jawanya. Keren. Aku aja yang dihukum 1 tahun lebih sekian-sekian ya. Itu udah kayak aduh ya ampun berat banget. Apalagi beliau. Jadi itulah dia hebat loh. Saat itu juga dia sempat kesini ya di salah satu segmen kita juga sempat harusnya ketemu Lina Mukerji ya. Kapan ya? Mungkin ya. Iya. Jadi kita Bisa bakal cerita agendakan. tentang lapas tuh kayak gimana. Nanti pasti dia akan merasakan hal sama secara spiritual. Iya. Dia kehidupan kita tuh ada dunia lain di sana. Ya waktunya ya seperti itu ya Kak, berulang terus ya kalau di lapas ya. Ya, seru banget ini ceritanya. Nah, setelah keluar nih ya dari lapas, ada nggak sih agenda-agenda yang mungkin sebelumnya itu belum Kalina lakukan gitu? Apa yang akan Kalina lakukan sekarang? Aku pengen umroh sih. Pengen umroh. Karena selama ini aku keluar negerinya kemana-mana, Tapi pengen umroh ada belum. kedekatan. Jadi gini, cara ibadahku kan beda ya dengan orang lain. Aku tidak bisa menunjukkan kayak pakai jilbab, pakai Yes. apa. Tapi secara manusiawi aku bisa membuktikan lah. Aku penyayang kayak gitu-gitu kan, secara humanity. Terus kalau umroh itu aku memang ya aku percayalah Tuhan tuh ada. Buktinya di penjara itu hukuman ada kan. Iya. Berarti Tuhan tuh ya ada kayak gitu loh. Memang menyelamatkan aku berapa kali di penjara aja survive. Tuhan berjanji ya masih dikasih bisa makan kayak gitu. Iya. Untuk terima kasih aku pengen umroh sih. Pengen umroh ya. Seru banget ceritanya sama Kalina. Agak terharu ya. Berarti daripada jalan-jalan mending umroh dulu untuk Iya, spiritual ya kayak. pengen. Gitu. Ya semoga ada rezeki ya. Amin, pasti selalu ada. Untuk kalau job gitu Kak, udah mulai banyak ya berdatangan Banyak, sekarang ya. Banyak sih job. Banyak banget sih kalau job. Aku tuh dulu gini ya. Cari uang tuh kerja keras banget. Ternyata takdir tuh kaya itu takdir loh. Maksudnya gini, sekeras apapun kamu kerja,
kalau Tuhan belum mengizinkan ya kayak aku ditipu orang atau apa. Jadi sekarang aku kayak Menjadi aku tuh bukan slow. hak milih lagi. Jadi gini, aku tidak mau berpikir yang panjang banget kayak harus punya omset segini harus punya. Iya, Dinar Candy pun mengajarkan aku hal yang sama. Ketika kita terlalu berambisi, Mhm. akhirnya kan kita invest lah apalah, bikin restoran, bikin ini karena obsesi tadi rugi. Tabunglah uang sebanyak mungkin, bermanfaatlah sebagaimana mungkin terhadap sesama. Kemudian ya udah nikmati hidup. Seperti yang Kalina bilang tadi, rezeki nggak mungkin tertukar. Iya, ya. jadi Memang aku udah nggak terobses sama harta lagi loh. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir kita apa nih? Apa yang Kak Lina sendiri lihat dari dirimu sendiri sekarang? Aku ngeliat keluar dari penjara aku tetap cantik. Iya, makin cantik sebenarnya Kak. Jadi ada kata-kata berlian tuh tetap berlian. Iya. Even walaupun everywhere, di lumpur, dimanapun ya. Jadi Benar, walaupun di penjara, ya kalau kamu berlian tetap berlian gitu aja sih. Benar. Jadi aku tidak pernah merasa diriku kotor pernah masuk penjara. Yes. Aku tetap Lina Mukherjee. Di penjara tuh aku ngekos kemarin. Istirahat dulu ya kemarin ya dari Siapa? dunia Iya. entertainment Siapa ya. orang yang pengen kamu ucapin terima kasih banget? Pertama sih pasti ibu kandungku yang udah melahirkan aku ya. Belum ada lah apa yang aku kasih selalu kontroversi, sensasional. Tapi di lubuk hatiku paling dalam aku ini bukan orang jahat. Buat adik aku minta maaf dulu suka ngatain adikku nggak kuliah nggak lulus lah apa karena kesel. Sebenarnya rasa sayang ya pengennya adikku tuh sukses. Buat asistenku Firman yang kadang ngeselin tapi setia banget. Tapi aku sayang banget sih sama dia, udah kayak kandung lah, saudara kandung Iya. lah. Sangat nyawa kedua Iya, gitu. Ya buat Riri, buat Vina yang ada di sini. Terutama Bunda Kalapas ya, untuk Bunda Desi, ex Kalapas juga Bu Ike yang sekarang ada di Pondok Bambu. Terima kasih karena tanpa Kalapas yang baik nggak akan merasa nyaman di Iya, penjara itu. Pasti akan banyak gangguan ini itu. Tapi kalau Kalapasnya bilang announcement nggak boleh loh kayak gitu, itu kan melindungi artinya. Oke. Melindungi bukan menyayang ya. Maksudnya Iya, janganlah iya, kasihan iya. dia mau kerja depresi diganggu-ganggu. Ya, kayak gitu itu aku terima kasih. Dan yang pasti ke follower ya, maksudnya masih nonton konten. Kalau nggak ada yang nonton konten nggak jadi Lina Mukherjee kan. Jadi saya selalu respect terhadap penonton aja, saya respect banget loh. Kayak gitu sih. Dan terima kasih buat kalian juga yang udah ngundang. Terima kasih banyak. Mendengarkan Kalina. cerita aku dan semoga setelah mendengarkan ceritaku tuh bisa tahu lebih bersyukur kan belum Iya. belum pernah masuk pesantren ibaratnya ya. Iya. Jadi lebih beruntung lah intinya kayak Iya, gitu iya. sih. Dan semoga Kalina nanti rezekinya semakin banyak lagi ya, Iya, amin, diganti amin, dengan amin. hal-hal yang lebih baik lagi. Katanya bisa sih ada jalan-jalan. sebuah kata-kata ya, ketika kita dikasih jatuh banget pasti habis itu dikasih rezeki yang lebih banget. Dan aku Oh, percaya sih. Bener-bener iya. Jadi kayak istilah kita kayak ini gue lagi sial nih, kayaknya gue mau dapat rezeki lebih Iya, gitu ya Kak dan berarti ya. Tuhan itu kan maksudnya ngasih kayak gitu biar nanti kalau aku kaya tuh ingat kamu tuh pernah loh di penjara. Wah, yes. Cantik, sehat, rezeki melimpah. Amin. Thank you DPO ya. Iya. Oke Kalina, terima kasih banyak, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Udah nggak terasa ya, udah 40 menit loh Kak Nggak kita terasa ya. ngobrol-ngobrol seru banget. Iya. Ayu, thank you so much. Thank you. Terima kasih Kalina juga ya, banyak. spesial. Iya. Special moment. Special moment, thank you. Sambil minum? Boleh silahkan. Aku minum Oke. duluan haus. Iya, nggak apa-apa. Karena banyak ngobrol tadi Iya, ya. Oke. Sobat DPO, terima kasih sudah menonton bincang-bincang kita yang seru banget dan super insightful. Jadi kita bisa tahu latar belakang dan kehidupan Kalina Mukherjee yang mungkin banyak orang nggak tahu. Nah, oke, kita akan ketemu lagi di episode DPO selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.